BTW ini adalah sesi Bingung. paling epic sampai ada meme-nya. Ya, wah let him cook deh. Ini yang dibilang orang-orang let him cook. Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi untuk menuju Indonesia emas Suaranya aja kayak Pak Jokowi ya. generasi emas. Gayanya Kita juga. butuh future talents yang Future menguasai talent. future 10 skills. tahun Untuk itu jadi di anak tingkat presiden. SMK misalnya kita perlu alat-alat SDM yang ada ya. di SMK itu bisa Ini memenuhi bagus kebutuhan zaman, kebutuhan industri, sehingga ketika anak SMK lulus mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Langsung Lalu contoh ya. Contoh untuk kerja. fisik tidak Nggak selalu ngambang. harus dari APBN, sekali lagi bisa kolaborasi misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu kami dari Tuh, Paslon 2 kamu nih, akan calon- membentuk kamu lembaga kan. badan Sesuai penerimaan negara dengan apa yang aku mau. langsung oleh presiden, sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan Presiden. kementerian-kementerian ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain. Terima kasih. Rasio pajak. Mohon tenang, masih ada waktu. Gimana Bu? Terima kasih. Saatnya Oke, menang. ini sesuai dengan apa yang saya harapkan jawabannya. Jadi selain income dari yang sudah pasti, yang sudah fix, itu kreatif juga. Jadi tidak cuma mengandalkan anggaran belanja dari negara, tapi juga dari swasta dalam bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility, dan juga mungkin nyari investor-investor lain. Iya. Jadi nggak cuman Dari berpatok APBN. kepada APBN yang dimana ya dari Kolaborasi. pajak gitu loh. Iya, Jadi kolaborasi. pintar sih mas jawabannya. Kalau aku jujur dari aku hidup kayak nggak pernah dapet kayak jawaban presiden yang sangat-sangat memuaskan selain pas tahun ini sih dari si Gibran ini ya. Mungkin karena apa sama-sama anak muda atau sama-sama anak ekonomi, aku nggak tahu ya. Tapi jawabannya itu detail, teknis banget dan bisa dicerna gitu. Dan hal itu kayak benar-benar yang dipikirkan ya SMK ya bener karena orang kita rakyat kita banyaknya kan memang sekolah tuh mereka nggak sanggup untuk kuliah, mereka ngambilnya SMK. Biasanya kan kayak gitu kan, orang anak-anak SMK itu kan biasanya yang aduh kayak orang tua gue nggak mampu deh kuliahin gue, makanya gue SMK biar dapet skill khusus gitu Betul, kan. Nah ini betul. akan dibantu gitu kan sama pemerintah dengan alat-alat yang oke gitu kan. Jadi kan mereka dapet skill yang lebih banyak gitu SDM. Kemudian infrastruktur fisik juga itu berjalan secara paralel gitu kan, dan infrastruktur fisiknya juga nggak yang ngabis-ngabisin APBN, bisa dengan solusi kolaborasi ya kan, atau dengan menaikkan rasio pajak. Betul. Gitu. Jadi memaksa orang-orang tuh bayar pajak. Aduh, Jadi jawabannya bagus. ini juga sebenarnya contoh di lapangannya aja kemarin deh, MasterChef kan baru aja SMK diremehkan sama yang sekolah di luar negeri, lulusan SMA sama lulusan luar negeri itu diremehkan karena katanya sorry itu saya SMK equipmentnya nggak lengkap, ilmu-ilmunya nggak lengkap, nggak bisa compete sama sekolah spesialis di luar negeri lainnya. Dan kayaknya itu berlaku nggak cuma di industri hospitality doang, tapi juga di industri-industri lainnya, especially teknik ya. Pastinya ya lebih ketinggalan lagi gitu loh. Jadi bagus banget, Ovra. Lanjut tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikannya. Pak. Berikut tanggapan dari paslon nomor 3. Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Dosen Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik lagi anggaran nyidang. untuk IKN itu hanya Jangan 20% jauh-jauh, dari bukan. BPN dan Oh, iya. sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun
investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Selesai. Selesai. Selesai itu keren banget. Kita masih lanjut. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Ngabisin waktu, Pak. Bisa mulai? Bisa Jadi, saya setuju bahwa Gak yang paling nyimak nih penting kayaknya, bukan Bapak. soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Wih, deh. Seluruh Oke. proyek-proyek Konsisten. besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Maksudnya? Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, skala prioritas itu penting. IKN nih ya, itu dia senang banget jawabnya pasti nih. Dia punya kesempatan untuk menjelaskan mengenai IKN lebih Baik, saya banyak. izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Ini Saya foto. ingat sekali Gus Muhaimin dulu Ada lagi foto ya. ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini nggak konsisten? Ini kan fotonya. Titik nol. Oh my god, harusnya dia address dulu itu ya di awal. Apa tuh? Ya ini tentang dia kenapa dia tadinya support IKN, jadinya sekarang dia nggak support IKN karena itu gampang banget buat ditembakin balik. Itu kan udah ada catatan Iya. publik ya, harusnya emang Jejak kalau dia mau, digital. ya kalau memang mau berubah sisi, address itu dulu di awal karena itu gampang sekali disekakin gitu loh. Iya. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi Oposisi. wakilnya Pak Anies yang mengusung tema Perubahan. perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini Iya. bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga Simbol sebagai simbol pemerataan. pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan Jadi di nggak Indonesia. cuma di Jawa Dan untuk sentris. menanggapi Prof Mahfud, Prof, Kalimantan mungkin harus nanti di- setelah pulang dari Kalimantan debat bisa sumber Google, dayanya banyak sudah banget. banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi Kalau mungkin saya menang. setelah pilpres karena mereka kan pasti akan wait and see. Wait and Iya. see. Siapa yang Stabilitas menang? politik di Stabilitas Indonesia. politik. Kalau yang menangnya nomor 1 ya nggak ada yang masuk lah. Orang nggak dukung IKN gimana? Iya, ya jadi kan? stabilitas politik yang dimaksud adalah investor kan menunggu stabilitas politik. Yang ditunggu ya sebenarnya saya naik apa siapa? enggak. Yang menang siapa? Kalau Kayak yang gitu menang sih. yang kontra sama IKN yang ngapain? Ya, ngapain investasi, mundur, ngapain maju, ngapain investasi, masuk. Ya bener kayak sih gitu. intinya seperti. Tapi kan tadi diklaimnya udah masuk Mayapada sama Agung Sedayu Group. Iya, rumah sakit dan properti ya. Pasti berarti ya. dua itu masuk. Ya sisanya sekolah. ya mungkin benar apa yang dibilang sama Gibran ya, mereka udah wait and see. Nggak apa-apa sih, emang itu kelebihan politiknya dia dan salah satu bagian dari program kerjanya dia juga. IKN. Investor-investor itu maksudnya itu kan networking dia. Iya. Ya kan, kalau itu networking dia ya pasti bakal nungguin dia. Kalau dia nggak naik ya Iya. pasti cabut lagi. Berarti apa? Negosiasi ulang lagi dengan investor kalau misalnya memang jadi maju IKN. Tapi kalau misalnya IKN yang nggak dijadiin, aduh, Aku tanya udah deh, buang duit berapa sih? Kamu pro IKN atau kontra? Aku sebenarnya kontra karena sebenarnya aku lebih suka yang trickle down. Jadi Trickle down tuh maksudnya? ya kan di sana udah ada kota-kota besar. Jadi as opposed to bangun satu lagi yang istilahnya bangun singgasana baru, kenapa nggak kota-kota yang sudah existing dikembangin? Gitu loh. Jadi jangan satu proyek besar yang duar gitu loh. Yang Mungkin yang ini yang mau
nomor 1 ya. Ini maksud nomor 1 dengan 40 kota setara Jakarta itu maksudnya cuman ngomongnya nggak nyampe. Iya. Tapi ya gini kan udah kejadian nih ya kan udah ngototin banget IKN. Ya masa mau di stop gitu loh. Udah berdarah duit berapa? Ya kan? Ya all in lah. Ini udah nggak bisa cut loss, udah lewat cut loss tuh kemarin. Cut loss tuh udah setahun 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang udah kayak begini ya kalau aku sekarang terusin. Tapi dulu di awal aku against. Oke. Seperti itu. Kalau aku sih tipe yang sebenarnya mendukung ya, apalagi ini simbol pemerataan pembangunan, dalam arti mungkin kalau dibikin kayak kota yang udah ada dibagusin itu birokrasinya bakal panjang banget. Jadi lebih baik ya udah bikin satu yang dimana semua ini dari pemerintah pusat yang mengatur ya kan, dari awal semua tata kotanya segala macam udah dipikirkan sehingga ini akan menjadi kota percontohan gitu. Jadi untuk kota-kota yang lain yang ada di situ gitu. Jadi untuk standarisasi baru yang akan dibuat. Tapi Dan itu jauh lebih orang-orang kompleks, baru. Bu. Emang, Itu dan jauh lebih orang-orangnya kompleks juga kan daripada pindah, kan? Ya itu tapi jauh lebih kompleks daripada kita bermain birokrasi dengan kota-kota yang existing. Makanya ini Kan suatu bisa kalau permasalahannya cuma birokrasi kan kita bisa main di executive power kan, getok aja dari pusat, dari presiden. Lu harus begini. As opposed to kayak nyari duit lagi dari kesana kemari buat bikin satu simbol. Iya. Gitu Dan loh. sebenarnya jawabannya si Gus Imin juga nggak salah juga ya, skala prioritas kan berarti kan. Dalam arti ya ini proyek-proyek emang si mega proyek ini ya suatu perubahan, suatu simbol yang mana bisa berhasil bisa tidak ya kan. Tergantung eksekusinya juga. Dan kalau yang paslon 1 tuh lebih aman mainnya ya. Dalam arti ya gue punya uang segini ya mendingan bangun sekolah, skala prioritasnya dibetulin apa segala macam kayak gitu. Iya. Kalau yang ini lebih agak, tapi kita dalam berbisnis tuh mesti high risk high returns juga sih, Bu. Iya. Aku suka sih hal-hal perubahan-perubahan yang sangat ini, tapi eksekusinya mesti benar dan transparan dan bisa diukur gitu loh risikonya. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam rangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Kota baru Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan yang bikin untuk candi sehat. dalam semalam apa, Bu? Roro Termasuk Jonggrang. Roro Jonggrang. Sungkem. Memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, Ini programnya ya. di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Ya benar sih. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan kan yang ditanya instrumen fiskal agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Oh, dia udah ngejelasin sih sebenarnya. Kota-kota ini menjadi lebih baik yang dia udah sebutin. Terakhir, Nggak cuma IKN doang, kan? perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Oh wow. Ntar dulu, instrumen fiskal di situ artinya apa? Coba cari situ dong. Instrumen fiskal adalah pajak, pengeluaran belanja, obligasi publik, alokasi anggaran. Dari kayak tingkat bunga, dari perpajakan, Mhm. gitu. Instrumen-instrumennya itu kebijakan fiskal.
Jadi yang diatur pajaknya, pengeluarannya, terus kayak tingkat bunganya, suku bunga, suku bank apa segala macam biar rasionya tuh bisa Instrumen merata. fiskal sama kebijakan fiskal apa kok sama? Instrumen Kebijakan fiskal dan moneter, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Instrumen fiskal tuh apa? Aku aja juga sebenarnya orang ekonominya tuh bukan orang ini ya. Kalau di biasanya kan ilmu ekonomi nih yang Iya, makanya ini, pengertian ya kan, instrumen anak-anak fiskal. IE. Karena kebijakan dan instrumen aja udah dua kata yang berbeda. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Melalui kebijakan fiskal. Oh, ya udah pajak, pengeluaran belanja, obligasi publik. Di sini adalah obligasi itu surat utang negara ya kan, investasi. Berarti harusnya kalau misalnya sesuai dengan definisi dari instrumen fiskal, ya tadi ngebahas obligasi, investasi dari warga ya kan. Beli bonds gitu-gitu, bikin bondsnya lebih menarik ya nggak sih? Iya harusnya. Kenapa jadi kota ya? Strategi penyiapan instrumen. Oh, kebijakan fiskalnya apa? Iya nggak nyambung ya? Iya, ya teman-teman nilai sendiri lah ya, bukan kita yang ngomong ya. Kalau sesuai definisi emang kagak nyambung, atau mungkin ada arti terselubung lagi yang IQ 200 kita belum nyampe gitu kan? Aku nggak ngerti juga nih. Jadi omongannya Caimin itu di debat cawapres kemarin sangat membingungkan dan tidak memorable sampai udah ditonton lagi aja masih lupa lagi. Pertama nonton ngantuk, mesti berkali-kali nontonnya gitu loh baru dapat poinnya. Jadi ini pertanyaan itu secara teknis kebijakan fiskal apa yang akan dilakukan untuk membangun kota dari segi kawasan kumuh ya kan, public transportasi bla 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 ya kan. Tapi jawabannya itu adalah janji ingin membangun 40 kota ya kan dalam waktu 5 tahun. Iya, itu kan balik lagi ke dia pengen ngapain, berarti pakai bukan APBN solusinya. lagi kan. Yeah. Tapi tadi dibilangin katanya dengan investasi asing juga, mengundang investasi asing juga. Swasta juga. Tapi kebijakan fiskalnya tuh apa gitu Nah, kan? itu loh. Apakah misalnya let's say mungkin dari segi pajak gitu kan, kayak nambah pajak daerah atau apa gitu kan, atau mungkin dari segi bunga gitu kan, ya kan, memberikan pinjaman yang apa gitu mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi ini kurang teknis. Ini yang lain aja belum nyaut, udah kita sikat duluan Bu. Kita biarin yang lain dulu ya. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia dan anak-anak. Lalu kita pastikan pertanyaannya di ini transportasi umum ini ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil kita pakai skema buy and service sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah kumuh, nah ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR, ETLH dari Pemda dan juga CSR dari swasta. Terima kasih. Nah iya benar jawabannya. Jadi nggak nginiin APBN. Ya itu tadi instrumen fiskalnya disebutkan kan dari mana aja selain dari APBN. Itu yang benar dong. Ya, Cak Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota di level Jakarta. Ya, apa itu bisa? Dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden. Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40. Luar biasa menurut saya, 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu sebenarnya itu mungkin program kerja menurut Pak Muhaimin. Kalau nanti kita untuk 40 kota itu pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator? Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif. Selesai. Yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta, di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa
anggaran yang Itu berarti bukan Anggaran membangun lagi. dong, itu upgrade dong. Iya. sampai menuju Jakarta, di mana tentu kota-kota yang potensial cukup potensial disentuh kan ada dengan 40. beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, APBN lagi. 1 tahun Oke, 51 Pontianak. Kebijakan fisik. triliun. Bagaimana kalau 1 tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan CSR. baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki yang Itu ada. kayak kamu nih. Tapi Kenapa? kamu Apaan? pemikiran kamu yang kamu against IKN, Iya. pemikirannya sama. Iya, ngerti. Cuman sekarang 40 kota tuh oke, ada Sama jonggrang. ada berapa kota di Indonesia? 98 kota di Indonesia ya. Kayak sebutin kota-kota besar di luar Pulau Jawa yang kamu tahu. Pontianak, Tadi kan karena disebutin, ya kan? Pontianak, Samarinda, kota besar. Balikpapan, Balikpapan. terus apa lagi? Terus Bontang tuh Kalimantan. Bontang. Terus Manado tuh kota nggak? Bukan ya? Kan susah kan? Susah kan? Jadi gini deh, kalau misalnya memang ngebangun 40 ground up kayak IKN itu konyol. Nggak bakalan tercapai dalam waktu 5 tahun. Tapi ya sama aja mau ngembangin 40 kota yang levelnya supaya semuanya selevel sama Jakarta juga nggak mungkin dalam waktu 5 tahun. Iya. Apalagi sekarang kenapa orang-orang tuh banyak yang datang ke Jakarta itu kan sebenarnya karena mata pencaharian, maksudnya lapangan pekerjaannya adanya di Jakarta. Betul. Gitu. Berarti kalau misalnya mau membangun kota itu, pertama adalah harus menciptakan lapangan pekerjaannya dulu di situ, Iya. baru orang-orang mau tinggal di situ. Kan sebenarnya intinya mah itu, mau dibikin Oke. jalanannya bagus, mau dibikin Bener. rumahnya bagus, kalau kita nggak punya duit di situ ya kita nggak akan stay di situ. Bener, Yang ada bener. jadi pulang kampung aja, tetap Oke. kerja di Jakarta tapi kita di desa kita punya rumah gitu. Iya, jadi gitu yang aku nggak ngerti yang dimaksud Caimin tuh tadi kan bahas contohnya Pontianak cuma punya 1 triliun. Oke, dari APBN cukup buat dijadikan ke 5 triliun. Cuma 5 triliun itu mau bikin apa? Itu yang nggak jelas. Iya. Kalau balik lagi ke yang poin sebelumnya, kalau cuma dikasih duit doang, kalau tadi kan ngomongin desa ya. Kalau cuma desa dikasih duit doang, kalau nggak tahu cara ngelolanya mah mau 5 miliar atau 5 triliun sama-sama aja. Dan nggak ada lapangan pekerjaan di situ, Iya. ya orang juga nggak akan stay, tetap akan Iya. jualan bakso di Jakarta. Orang-orang di desa ini gitu kan lebih untung daripada membangun Iya. usaha di desanya gitu kan. Dan tadi disebutin kan anggaran APBN per tahunnya 150 triliun ya? Di awal kalau nggak salah sempat disinggung. 40 kali 4 triliun deh. Berapa? 160 ya? 500 triliun, 500 T buat IKN, kalau 1%-nya 4 T. Nggak, tadi kan disebutkan di awal kalau nggak salah APBN itu 150 triliun. Kita coba cek deh APBN Indonesia berapa? 2023 tahun ini aja. 3.000 triliun Oh goddamn. total belanja. Oh total belanja, Iya, ya kan? APBN kan emang based on belanja kan. Oke, itu kan total. Anggaran 3 Total. triliun, duitnya Sekarang mah. kalau misalnya anggarannya sekian, cuma sekarang kalau misalnya dari 1 triliun dinaikin ke 5 triliun, itu 5 Pontianak. kali 40. Berarti kan kok 5? 2.000. Lu enggak dong, 4 dong. Kan dinaikin doang. Kita Mau bikin 40 ya, kota. betul, tapi kan aku ngitung penambahannya Oh, aja iya, deh. 4. Ngitung penambahannya aja deh. Berarti 4 kali 40 toh. 160 160 dikali 160 triliun buat pembangunan doang. Pembangunan dari 3.000 APBN-nya. Iya. Ya bisa sih. Ya tapi pembangunan apa dulu? Kalau pembangunannya cuma rumah sakit tapi nggak ada lapangan pekerjaan ya sorry itu nggak bisa juga. Jadi emang harus ngundang investor dulu untuk masuk ke kota itu baru Untuk bisa bikin dibangun. something. Betul, betul, gitu. betul. Let's say kayak Kalau cuman selepet 5 triliun gitu nggak jadi apa-apa. Iya, bahkan kan kayak misalnya di Kalimantan kebanyakan kan tambang nih. Heeh. Yang kerja juga orang Jakarta, ya kan orang-orang Pertamina apa yang ibaratnya nanti pas libur juga balik lagi ke Jakarta gitu kan. Betul. Kenapa nggak sentralisasi gitu kan, menggunakan tenaga buruh di kota itu. Jadi ya emang misalnya ada Pertamina atau Exxon atau Freeport, semua yang kerja di situ ya buruh-buruh dari daerah itu gitu. Jadi memang Yang dari pekerja. Jakartanya yang spesialis aja lah, 1-2 orang. Oke.
bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo. Kita membangun IPAL komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Lalu untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar, misalnya dengan Wonogiri, Klaten, untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional membangun beberapa bendungan dan embung. Ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Ke depan, masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali, karena kami dari paslon nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan sosial. Ya ada infrastruktur kebahagiaannya. Ya, itu yang Tapi tidak membebani ininya ya. Dan membebani anggaran. Anggarannya yang nggak kejawab. Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Kalau Nah, Bapak kalau ini infrastruktur konsisten fisik dengan mungkin sih regulasi. bisa saja diutak-atik dari APBN, APBD gitu ke ini untuk ini. Tapi daerah. masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah, itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh. Selesai. Lagi cerdas cermat ya mukanya si Gibran. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan, kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau, sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup Pak? Bapak? Dia programnya dia ya, nggak nanggapin Pak si Gibran ya. Waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Baik, terima kasih. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Ini baru tidak Program memberarti makan siang gratis 400 daerah ya. T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400 T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial.
program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Tapi masih nggak menjawab sebenarnya kan bagaimana agar tidak membebankan si APBD tadi dibilang Prof APBD, Mahfud. iya. kan? Nah, baru dia jawab dengan kita punya 400 triliun program makan siang dari negara, dari pusat, Oh, APBN. Oke. Gitu. Ini kamu tahu kan istilah there is no such thing as a free lunch. Kalau dia menang, enggak bro, di Indonesia lunch gratis. Jadi kadang kan orang kan pengen ada maunya ngajak makan siang kan. Makan siang gitu. Padahal sebenarnya ditraktir tapi boleh nggak bantu networking gitu-gitu kan. Tapi di Indonesia nggak bisa ngajak makan siang. Soalnya kita udah gratis. Itu sebenarnya 400 triliun dari pusat. Simbol bahwa bahagia gitu. Kalau kita bisa makan siang, kita tuh bahagia dan nggak bisa disogok gitu. Ya nggak sih? I think you're reading too much into it. Tapi iya sih, maksudnya 400 triliun itu dikucurkan selain untuk makan siang gratis juga. Nggak tahu ya dalam bentuk apa, tapi karena tadi ngomong warteg dan ibu-ibu, berarti mungkin kucuran dananya ke dapur-dapur, catering-catering dan warteg-warteg lah ya. Maksudnya UMKM lagi kan? Itu belum tahu sih. Kalau misalnya seperti itu, iya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kalau menurut aku, jadi itu rata lah. Dan itu untuk untuk disubsidi dari pusat, menurut aku nggak masalah karena pokok banget gitu, sangat kebutuhan dasar makan, nggak ngadi-ngadi. Ya udah cukup. Dan mikirnya gini loh, kayak mungkin terlihat buang-buang duit, tapi yang mau digerakkan adalah daripada kita subsidi, kita diajarin untuk, maksudnya terutama ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu bisa berdaya juga walaupun di rumah dengan bikin catering atau support makan siang gitu kan, punya usaha bikin makanan dan juga ya tapi ini jauh lebih baik daripada hanya memberikan bantuan. Misalnya bantuannya 400 triliun tadi kalau cuman dalam bentuknya bansos, udah jadi makanan, tapi tidak korupsi lagi. Ya, satu ada itu, terus kedua tidak akan tidak akan se-character building itulah kepada UMKM atau catering-catering dan warteg-warteg yang tadi disebutkan ke daerah. Jadi ini better, ini bukan cuman ngasih ikan doang, tapi ini ngajarin mancing. Ngajarin mancing juga, yaitu jadi memberdayakan ibu-ibu buat punya usaha, dan juga itu kan juga menjadi trial dan errornya mereka kan. Mereka jadi akhirnya awalnya dapat proyek dari pemerintah, kedepannya mereka udah bisa memasarkan juga kemana-mana, dan itu juga memberdayakan ibu-ibu sebagai pencari cuan juga di keluarga. Jadi nggak cuma bapak-bapak doang nih, ibu-ibu juga diajarin untuk mencari uang dan merawat anak gitu di rumah. Dan makan siang gratis. Makan siang gratis, terus bahan makanan banyak. Ya udah. Stuntingnya juga jadinya akhirnya berkurang karena jadi sekali getok tuh beberapa banyak. masalah. Walaupun nanti makanan yang nggak laku, makan di rumah juga bisa makan. Solusi gitu. yang oke, sekali getok banyak, duitnya turun sekian, tapi banyak yang jadinya bisa tercapai manfaatnya. Menurut saya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian saudara sekalian, saya dan Mas Ganjar, kebetulan Ganjar Mahfud ini sudah berdiskusi lama tentang ini. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi strategi kami. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi, sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Ya, betul. Yaitu. Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global, sehingga memenuhi standar-standar internasional. Untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya, bisa diterima gitu. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri, pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik. Kemudian, saudara kalian, kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional, agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam, sehingga nantinya
masuk dengan strategi kedua tadi, bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif, sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional. Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai. Jawabannya oke, tapi kurang detail ya, Bu. Pak Mahfud, kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasaran yang tangguh. Iya. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki. Karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif. Yang kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Ya, tadi kan Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan standar, semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UKM dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional. Kita akan buat itu. Gitu dong, Pak, terakhirnya. Kita akan buat itu. Kan janji kan berarti, nanti kan ditagih berarti. Kalau kepilih. Berarti dia tidak menjanjikan, cuma ngasih masukan doang. Terima kasih paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret aja. Paling konkret, hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Ini baru kita harus konkret. mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh, nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Ini saya baru bicara masalah nikel loh, Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Konkret, jelas, singkat, padat, jelas. Terima kasih. Hilirisasi itu keren banget sih. Value added. Berarti bikin regulasi yang untuk melarang ekspor timah doang gitu kan. Berarti raw material nggak bisa. Kita mesti masalah diplomasi. Diplomasi itu normatif. Tenang. Sebenarnya, saudara sekalian, kalau diplomasinya selama tidak, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu diplomat kita tuh bagus. Ya sekarang ini kadang-kala ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai belum masuk itu tidak disahkan di DPR, partai ini belum masuk. Dari paslon 3 lagi. Nggak jelas. Belakangnya kan partai besar. Banyak titipan. Sehingga terbanyak titipan ketahuan susah lagi ini. Dibawa lagi omongan ini. Diatur kembalilah rekrutmennya itu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah soal hilirisasi Bapak di belakangnya serem Pak kalau nggak nurut. Bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan. Itu selesai. Aman lingkungan apa diregulasi? Kalau aman lingkungan beda kan? Kalau diregulasi saya akan bikin undang-undang yang melarang untuk mengekspor raw material, tegas gitu kan. Jadi masalah diplomat titipan kan udah diomongin tadi. Diplomat kita itu dulu bagus. Habis itu negara ini kena kanker. Jadi diplomatnya diplomat titipan. Bukan masalahnya diplomasi jadi sales itu normatif. Enggak, emang udah tugasnya lu stay di luar negeri di negara-negara untuk menjalin hubungan, bukan cuman hubungan diplomasi saja tapi juga ekonomi. Itu betul ya betul omongannya Pak Mahfud, emang copotin itu yang nggak jelas. Karena kalau karyawan dimanapun performanya jelek, either dipecat, ditahan gajinya atau dipotong gajinya atau dimutasi. Kalau di negara ini karyawan performanya jelek, jangan performanya jelek, ketahuan nyolong, di penjara, keluar penjara, di rehire. Ini negara lucu sekali gitu loh. Ya itu sih kalau masalah hilirisasi yang konkret itu, ya itu udah dari dulu diomongin. Kenapa kita
punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kok kita nggak kaya-kaya karena kita ekspor raw material kebanyakan. Itu udah paling bener. Tinggal eksekusinya gimana. Ini kan Itu. udah ada nih janjinya. Iya. Berarti nanti kalau menang eksekusinya. Iya, tiga-tiganya ngomong bener sih. Cuman gimana kerjanya tapi aja nanti. sayangnya omongan yang titipan partai itu datang dari paslon nomor 3, bukan paslon nomor 1 gitu kan. Kenapa paslon nomor tuh? 3 di mana pemerintahan 10 tahun ini kan sebenarnya kan ada di bayang-bayang sang ibu gitu kan. Menurut kamu? Takutnya partainya banyak nitipnya, ya kan? Iya sih. Ya kan anaknya aja juga di MPR kan. Siapa tuh? PM. Bu PM. Kok kalau ngomongin partai itu berasa dikeker ya? Ini sih. Gak juga lah, buktinya ada paslon Buktinya nomor 2. kamu dari tadi nggak keringetan, sekarang keringetan. Tiba-tiba berkucur keringet di hidung kamu. Aku salah ngomong. Nih perlu anduk. Gak mau aku kasih keringet kamu. Dan Oke. lanjut. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Nah ini yang ramai dibicarakan nih, carbon capture and storage. Pertanyaan menjebak. Bapak Mahfud untuk menjawab. Bukan menjebak juga sih sebenarnya. Teknis banget kan. Iya juga. Kita akan Isu mulai. Jadi kalau nggak ngulik tentang carbon capture, dapat pertanyaan ini ya Iya, bingung. berarti nggak ngulik. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus Teori. spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada, kita harus buat nih baru dibuat regulasinya bagaimana. Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik. Dulu. Teori Naskah banget, akademik. Pak. Naskah akademik. Iya bener sih, Putar jadi dulu. ngajarin teori dasarnya ya. Teori dasar. Pola yang Nah kan sederhana aja. kalau memang dia Pakai tahu aja kasus apa itu per-pipi carbon namanya. capture, Kalau di ya dalam dia jelasin ilmu aja carbon perundang capture itu misalnya adalah hal regulasi yang bla bla sudah bla ada, bla bla bla. Berarti kan kalau dia nggak Dan tahu. cara meregulasinya bla 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 Kemudian gitu kan. opportunity-nya Iya. bagaimana? Kemudian Meregulasinya kapasitas baru dia jawab pembangunan ini. bagaimana? Jadi Kemudian nggak kelihatan komunikasi dia nggak tahu publiknya apa itu bagaimana? carbon capture. Kemudian ideologisnya bagaimana? Itulah yang disebut prokipi dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi Dia sebenarnya nggak tahu ya, sih. yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan. Ya, dia kan wali kota ya. Terhadap Kenapa uang itu, enggak? mulai dari perencanaan. Kenapa dari pelaksanaan carbon capture larinya ke sini? Programnya bapaknya juga Nah, itu saya 10 kira tahun perkembangan jadi anak utamanya. presiden. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih Tuh kan belum berisik selesai. nih. Ini masih belum selesai nih. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Itu yang kemarin jadi Emang meme kan. diserang. Prof Mahfud ketika menerima pertanyaan sulit dari Gibran, saya nggak tahu tapi jawabannya bisa saya puter-puter. Daripada bilang nggak tahu. Itu meme kan, loh ya, bukan aku yang daripada udah bilang satu lagi kan satu lagi SGI. SGIE ya itu Apa kacau. itu? Apa itu SGI? Itu kacau sih. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena ya, Harap tenang.
Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang Iya, ada. secara Jadi teori apa bener perlu jawabannya. buat Iya. naskah Cuman kan akademik, udah itu nanti dinilai bersama, terdefine dibahas, permasalahannya, gitu. which ya carbon capture Naskah itu. akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja. Kalau Anda ditanyakan Sebenarnya pertanyaannya Isu regulasi. global. Iya, ini udah saklek, udah hone in ke satu permasalahan, bukan sebuah permasalahan yang belum diketahui. Iya, jadi di sini yang kulihat si Gibrannya ini lagi flexing. Iya. Gua nih masih muda loh, gitu kan. Gua tahu isu-isu yang lagi current. Yang lagi karet, Iya, dimana kan gimana sekarang carbon carbon credit juga carbon lagi. capture kan itu kan gimana? isu lingkungan. Bumi lagi parah ya, global Krisis global ya, pemanasan global. apa sih namanya? Iya, global warming lagi parah banget. Jadi itu yang menjadi hot topic, hot issue, dan masalah lingkungan juga, polusi dan lain sebagainya Iya, kan. polusi. Itu makanya ditanyakan. Relevan sebenarnya. Relevan kok sama temanya. Relevan. Aku pernah kemarin malah lihat beritanya, paslon 3 ini malah bilang katanya itu nggak relevan pertanyaannya. Menurut aku relevan dengan subtema infrastruktur dan tata kota juga kan. Betul, relevan. Itu kan masuk ke infrastruktur juga. Buat apa kita punya duit banyak tapi Kota yang lingkungannya bagus, kotor? Tapi udara yang kita hirup Iya. itu udara yang nggak sehat. Ujung-ujungnya kita keluar duit lagi buat apa? BPJS, buat kesehatan. Ini tuh flexing banget. Milenial aja ngerti gitu loh. Masalah karbon dan lain-lain. Apalagi sekarang isu global, karbon kredit tuh bisa dijual beliin loh, Bu. Iya, carbon credit itu iya kan? currency. Kan Iya. sekarang kan. Itu Makanya gimana dipertanyakan. Jadi iya, kalau dibilang nggak relevan, regulasinya. ya ini relevan banget. Dan regulasinya tuh gimana? Apakah setiap industri sekarang harus menggunakan si carbon capture ini kan, teknologi ini? Ya kan, jadi pemanasan global juga, polusi udara juga bisa berkurang gitu kan. Sekarang kan yang terjadi aja di Jakarta sebenarnya gara-gara industri kan. Kita bisa Makanya. polusi. Ya itu yang sebenarnya harus diatur. Dimana ini kan mahal kan carbon Iya, capture ini kan. Carbon Dengan credit, adanya- carbon credit mahal. carbon credit dan teknologi carbon capture ini nggak Iya. semuanya bisa kan, itu kan duit lagi untuk nangkep karbon dari pembakaran dan lain-lain. Iya. Nah ini kan yang harus diregulasi. Iya. Dan kalau ini mahal kan bisa jadi nanti investor juga kalau mau naruh di Indonesia juga mikir-mikir karena biayanya mahal gitu kan. Nah ini yang sebenarnya tricky-nya tuh di sini si carbon capture itu. Cawapres Pak Mohaimin, saya melihat ya di dalam visi misi Anda itu ada rayaan ICOR 45, efisiensi akan meningkat. Nah Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7%. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu ICOR-nya 4 sampai 5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 65. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5, seharusnya berani sampai 7 selesai. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak Nggak berani ini ya, mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja
Prosentase 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi, sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis, yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di pasti masa yang akan realistis datang. lah intinya. Di sisi yang lain, kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G2G, yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa Bahasa susah banget tuh. Cukup Bapak. Investasi kok ada yang membebankan sih, Bu? Selanjutnya dipersilakan untuk Bunganya mungkin. MD untuk kembali menanggapi waktu Investasi kita ini negara gitu ya. Ya, investasi ya Proyek makanya ya. Ganjar Mahfud Investor itu asing kali maksudnya dia. mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Oh, investasinya nggak Itu menguntungkan hitung-hitungannya ya. mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%. Kenapa Apalagi nggak 4 sampai 5. ini ya nggak Oh, sama kenapa nggak hitungannya? ada- iya. Rumusnya tuh sebenarnya berbanding, ya kan? Bukan Cuma 5,6. Secara matematis harusnya adalah berat. ICOR-nya juga nggak boleh 4% gitu kan? Silakan. Di bawah lagi, nggak boleh ngejanjiin kayak gitu. Ditanggapi apa, Bu? Tentu saya sangat setuju. Bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tetapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama, sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan Berarti intinya si pertumbuhan sehat, Dex yang tetapi satu lagi jangan dibikin pertumbuhan 4% ya sehingga kan? Karena itu rumus Tenang. mukanya. Mukanya this guy. But you know, it makes sense. Itu sebenarnya cuma mempertanyakan visi misinya aja. Kenapa pesimis sekali Hitungannya. kan? Kok hitungannya? Kenapa nggak sekalian aja naikin ke 70%? Kalau dari hitung-hitungan kami, Ganjar Mahfud menurut tadi Cawapres 3 bilang itu pasti dapat 70%, Kenapa achievable nggak banget. dibikin 7%? Iya. Kalau enggak ya turunin, jangan si indeks yang itunya 4%. Ya kan? Karena 4% otomatis bakal bisa 7%. Iya. Gitu kan. Jadi dia mempertanyakan yang bikin visi misi ini salah rumus nih. Sebenarnya itu kan yang pengen dia serang kan. Ya, gitulah. Sekarang kita masuk ke 1 menanggapi 2. Ini buat nanti transisi aja biar nggak terlalu lama videonya. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Arah pertanyaannya kayak Baik. kolusi privilege. Baik, Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan.
yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, Iya. jumlah Mohon tenang. Dia jumlah gemeter. proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, Banyak turis. wisata kita Banyak. melesat. Kemarin waktu Jualan Idul ada yang Fitri, beli ya. Iya. kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impact-nya. Lalu Iya. kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN, masjid tidak pakai APBN, tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat Tidak perlu impact-nya ke tendensius warga seperti apa? itu. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus. Standar Jadi tidak- hidup meningkat juga tidak Standar penting hidup tuh ya. meningkat penting dengan- banget lah. ini dia anak Punya emas duit kan. tapi nggak happy gimana? Pemerataan Kayak orang Rumah Singapura yang nanti. bagus, enggak. Iya. bukan hanya di Solo. Punya Dan tempat itu tinggal yang fakta, layak, Gus. standar hidup kan Proyek gitu kan, di Solo biasanya. sebelum saya menjabat Jalan itu kaki lebih naik banyak. motor. Fakta itu. Terima kasih. Lanjut ini. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi Apa yang udah jawab jawab aja deh, Bang? CSR, proyek ya besar kan? bisa di sana. Enggak, dia kan Sebab mau lihat, saya yang jawab itu tuh. ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa sehingga akses pendanaan Tadi kan dia udah pembangunan itu kasih bisa tahu kan? bersifat adil dan merata. Pendananya aja lebih kecil. Ya pemimpinnya mesti kerja, Proaktif. kelihatan kerja lah kalau Program-programnya. kalau Melaksanakan APBN. Kalau nggak ada kelihatan, mau bikin apa ya iya, ya nggak ngapain. turun lah dananya. Seluruh proyek Punya idenya apa? Kan sebenarnya itu kan dianggarkan. Iya. Jadi misalnya kita pengen anggarkan itu make sense buat ini kan, ya boleh. Kan gubernurnya Pak Ganjar juga kan? Heeh. Dia kan di bawahnya Pak Ganjar. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Iya. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api, itu Gus. Satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria. Itu, jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Jadi kan sebenarnya tendensius. Ya minta tips and trick supaya rata itu sebenarnya kan pertanyaannya seperti yang dibilang Gibran tadi di awal. Saya tahu lah ini pertanyaan larinya mau kemana, di anak emaskan gitu kan. Karena anak presiden. Tapi dia bilang ya semua wali kota atau kota manapun kalau tidak punya readiness kriteria itu ya anggarannya nggak turun. Nggak tahu program mau bikin apa ya anggarannya nggak turun. Jadi sebenarnya anggaran ke suatu kota itu turun berapa bukan karena dia anak presiden apa bukan, tapi kotanya punya proyek atau tidak, siap atau tidak. Iya betul. Dan aku mau nambahin juga ya Bu, aku bantu jawab deh ya Gus Imin ya. Jawaban yang Anda mau gitu kan. Iya, karena saya anak presiden gitu kan. Jadi saya bisa mendapatkan privilege, betul. Tapi kan sebagai ayah yang baik, apakah jika anak kamu nggak bisa kamu kasih? Kan gitu kan. Apalagi ini seorang presiden di mana dipantau dan diawasi dan ada partai oposisi gitu kan. Jadi
kalau memang itu dikasih proyek dan itu proyeknya nggak jalan atau mangkrak atau ngabis-ngabisin uang negara, Itu ya boleh fakta. silahkan di demo gitu kan. Nah, yang aku jadi sebenarnya aku tadinya tuh agak pesimis dengan Gibran karena dia anak presiden dan masih terlalu muda ya. Tapi ketika aku melihat kapasitas dan cara dia berbicara dan cara dia bekerja yang sudah mungkin di grooming ya kan dari 10 tahun yang lalu bapak yang menjabat jadi presiden, dia mendapatkan privilege yang sangat besar. Bayangin kamu tinggal sama presiden gitu kan selama 10 tahun, kamu tahu isu di negara ini, bapak kamu tuh pasti kan curhat kan kayak iya ini lagi ada Ya isu nggak segala pasti macam. juga, 10 tahun Misalnya, lalu kan let's dia say, umur 26. Iya, makanya dia sudah di grooming dari umur 26 gitu kan untuk menjadi presiden dan tahu isu-isu di negara ini gitu. Let's say seperti itu. Dan kemudian sekarang anak presiden mana sih yang jadi banget gitu loh, yang ibaratnya dari muda nih kita lihat kerjaannya nggak party-party tapi kerja gitu. Iya. Dikit kan? Jadi sebenarnya privilege ini bisa menjadi sebuah hal yang positif atau hal yang negatif, dan aku sukanya di sini ada dari Gibrannya, dari jawabannya dan dari jejak karirnya dia dari wali kota, dan sekarang mungkin ya kalau dipercaya mungkin dia akan menjadi calon wakil presiden. Kalau nggak dipercaya aku yakin dia akan tetap melanjutkan jenjang karirnya itu dari wali kota ke gubernur dan apa-apa segala macam. Tapi privilege di sini aku melihat ada sesuatu yang positif nih, yang sebenarnya networkingnya dia udah ada gitu kan, dan ilmunya tuh pasti banyak banget dan timnya pun juga udah ada gitu di belakang-belakangnya itu udah oke. Jadi silahkan menilai apakah privilege ini adalah sesuatu hal yang negatif atau positif ketika dia nanti maju gitu. Nah itulah maksudnya, kalau orang normal nggak banyak. Kalau orang normal misalnya punya power, punya uang triliunan gitu, punya aset sebanyak itu, tiba-tiba dengan umurnya 36 tahun berani maju, kan berarti kesiapannya bukan cuma dari segi finansial. Terus betul yang tadi kamu bilang, anak presiden mana yang berani maju, ya, maksudnya yang berprestasi dan berani maju gitu. Jadi kan sebenarnya bacaan aku, pertanyaan dari nomor 1 ini pengen mendiskredit achievementnya nomor 2, tapi nomor 2 bilang ya oke, secara tidak langsung oke, gue privilege, tapi lihat kota Solo sekarang, rapi nggak, masyarakatnya happy nggak, terus lihat dong wali kota yang sebelumnya anggarannya lebih gede loh dari gue, dari negara, gue kreatif, gue CSR dari korporat, gue kerja sama BUMN, APBN, APBD, networking apa itu iya maksudnya baik kayak gitu. Ya itu kan karena yang positif betul. Kan sayang. Iya, lu anaknya presiden, jadi lu punya ini, itu, ini apa segala macam. Iya, tapi gue memanfaatkan ini itu yang gue dapat dari bokap gue itu buat rakyat, buat memajukan, buat kerjaan gue fair. Jadi tadi maksudnya pengen mendiskredit, tapi kayaknya belum main ke Solo, belum lihat orangnya happy apa enggak. Ada yang tinggal di Solo di sini mungkin boleh komen di bawah, Solo jadi lebih baik apa tidak dalam masa pimpinan Mr. Gibran. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat, karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Kan dibilang nggak dalam topik, padahal masih dalam topik ya. Disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 73%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang nggak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya insentif pajak tuh kemarin sih ini loh berhasil loh, tax amnesty itu. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu.
Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Teknis banget ya. Saya melihat di Kan emang tanyanya bagaimana untuk meningkatkan kan? Aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof. Mahfud. Harap tenang. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB. Apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian ini tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah. Pajak dari PPR aja ditambah ya, dari 10% ke 11%. Di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa selesai. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Jadi tapi tadi yang ditanyain 23% itu dari mana kan? Ya mungkin tadi jawabannya itu 23%-nya dari investasi baru. Kita gemukin binatangnya, bukan kita berburu di kebun binatang. Jadi intinya bukan kayak yang udah ada sekarang kita pajakin lagi. Tapi gimana caranya kita masukin investasi baru, kita gemukin nih kita binatangnya. gemukin lagi, terus baru ditarikin lagi pajaknya. Jadi bukan kayak konteks amnesti kan ini binatangnya udah gemuk dikurusin. Nah kalau ini yang kurus-kurus nih disuruh digemukin biar jadi otot. Nah otot itu adalah si pajaknya itu gitu. Jadi kurus berotot. Terima kasih Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas. Oke, ini yang tentang banyak pemerataan kepemilikan tanah ya. Berlebihan. Yang 1% akumulasi kekayaan memiliki 99%, 70%. Segelintir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang karena akses kepemilikannya juga terbatas. Pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna. Maka saya ingin pendapat Pak Mahfud, bagaimana mewujudkan keadilan sosial
dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses dan lahan. Karena kalau sampai hari ini begitu, maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi. Terima kasih. Baik. Caimin, itu diskusi sudah lama. Sejak zaman Bung Karno itu dulu Ditarik sampai ke Hokage 1 loh. Redistribusi lahan itu tadi. Yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku. Kenapa? Lagi saya katakan, ini pada aparat, pada kedisiplinan kita, pada penegakan hukum kita. Itu masalahnya sebenarnya. Coba sekarang ini, kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu, 1% penduduk menguasai 75% lahan. 99% penduduk berebut mengelola hanya 20% lahan sisanya. Memang timpang. Oleh sebab itu, upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan. Nah caranya, saya sebelum masuk ke caranya tadi, caranya tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara kolusi yang tidak jelas. Saya pernah dikritik, Pak, kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas, diserahkan ke orang semua, rakyat tidak kebagian. Saya tanya, mana daftar lahan? Saya minta ke Kementerian Pertanian. Oh, ini dibuat tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan siapa yang membuat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang. Diduduki orang sampai puluhan tahun, negara diam aja. Bahkan mau diberi ampun kemarin itu, diberi pengampunan pajak. Saya bilang ini harus pidana masuk. Itu dia mau ngasih tanah 22 tahun tidak bayar pajak lalu diberi ampun asal mulai baik-baik kembalikan seandainya pajak. Tidak bisa, saya bilang. Nah sekarang dia ini sudah masuk pidana dan sudah ikrah. Nah itu saya kira jalan yang kedua itu kedisiplinan kita menegakkan aturan. Itu saja saya kira jawaban yang menurut saya simpel dan tepat. Selesai. Baik. Yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja, yaitu harus ada political will, kemauan politik yang sungguh-sungguh, sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai. Instrumen selepet. Saya ingat debat Pilpres 5 tahun yang lalu, ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah, menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan. Oh ini lagi nyindir pemerintahan sekarang ya. Saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik, bukan hanya retorika politik. Baik lagi ke oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati, terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Selepet. Bapak harusnya jangan terima kasih belakangnya selepet. Waktu Anda. Memang begitu kan, dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. Dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan ada kan pembagian tanah untuk rakyat agar merata. Lalu ada 1 juta sertifikat. Setahu saya 1 juta sertifikat itu memang sudah dibagi, tetapi untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Menempati itu lalu diberi sertifikat. 5 tahun lalu janjinya udah itu belum dibagi dilaksanakan ya. terhadap orang yang belum punya. Nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu. Itu betul Pak Muhaimin, betul 100% bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada, tapi kemudian bocor di mana-mana, tidak jalan di mana-mana. Banyak tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya. Nah itulah masalahnya. Caimin, selesai. Kayak udah settingan ya. Iya. Membuat bagus ya, tapi Gibran bikin keok semua ya. Disilat nih. Kata Pak Prabowo, Gibran nanti begini guys. Nggak mau tukeran, dia nggak mau tukeran, nggak mau sama-sama ngasih kisi-kisi. Sebenarnya nih masalah permasalahan emang isu yang serius ya, karena kan capital paling besar, aset paling besar ya tanah.
Kalau tidak punya tanah susah juga mau menjalankan bisnis, kan kita tahu sendiri. Kalau misalnya buka usaha, kalau tanahnya nyewa sama yang tanahnya punya sendiri, wah itu udah. Dan kalau misalnya menurut data yang diterima Pak Mahfud, setahun lalu aja 1% menguasai 75%, kita sebagai the remaining 99% rebutan 20% tanah tuh, wow, sulit sekali ya. Jadi memang harus dikejar, betul political will. Cuman political will itu kudu diselepet tuh. political will itu makro sekali gitu loh. Dari tadi kan yang gue senang denger itu adalah detail di lapangannya akan mengerjakan seperti apa, di breakdown gitu loh. Political will tuh masing-masing individu banget. ya, Iya. masing-masing individu. Berarti kerekrutan dan ininya ya jangan pakai orang dalam ya, ataupun orang dalam yang harus bisa kompeten. Ya kan? Aku gak suka kata-kata yang terlalu lebar kayak political will atau apa. Selepet nih kalau ngomong gitu tuh harus lebih terstruktur. Harusnya apa A B C D D itu gitu ya, nyelepetnya tuh gimana? BTW ini adalah sesi paling epic sampai ada meme-nya. Ya, wah, let him cook deh. Ini yang dibilang orang-orang let him cook. Baik, terima kasih karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Harusnya dia ngomongnya SGIG ya. SGIE ya. Kan bahasa Cukup Inggris. Bapak? Tapi maksudnya Bapak Gibran dicatat. cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab waktu Anda menjawab 2 menit. Ini momen Silakan. paling top sih. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Dia bingung. Atau ini waktu Anda untuk Yang satu memberikan ditanyain jawaban, karbon, Iya. yang satu ditanyain Kalau SGIE. Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa. Tidak Ini apa-apa kayak nggak mau karena tukeran kisi-kisi saya jawaban tidak pernah kayaknya. mendengar istilah SGIE itu. Kalau yang dua tadi pertanyaannya Waktu malah Silakan. Di stop, Gampang kita alihkan dijawab. ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan mukanya puas banget. ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Aduh, parah sih. Mohon Parah sih, a bit tricky sih this one. kerjasamanya. Emang itu Waktu strateginya Anda, Pak kelihatan Muhaimin, jadi kelihatan 1 nggak menit tahu. untuk menanggapi. Padahal sebenarnya kan Terima kasih. bisa Memang dikasih tahu, nggak usah singkatan. Pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Oke. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting Ya, masih di agar bawah. yang disebut Tapi kan SGI tadi top 10. ini menjadi Top 10-nya cuman makanan kita sama skincare. menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Oke. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, Cepet, Pak. terutama bagi UMKM. Cepet, Betul Pak. ya, cepet Pak. Ngurus halal aja lama banget kan. Oke, jadi this one adalah highlight dari debat cawapres kemarin. I understand ini pro kontra banget. Yang pro bilang, ya masa sebagai ketua partai Islam gitu ya, PKB, dan juga nggak tahu istilah SGIE gitu kan. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya kan di bidangnya gitu, spesialis ekonomi syariah. Mau dipakai bahasa yang jadi ganti ke bahasa Inggris atau apa, itu kan harusnya paham dong istilah itu kan perisamaan. Nah, tapi di satu sisi juga ya kalau dari awal dikasih istilah syariah gitu, ekonomi syariah kita gimana, kita udah dapet jawabannya di putaran kedua gitu loh.
Maksudnya dia menjawab. Menjawabnya itu di putaran kedua kita masih di bawah nih, nanti akan pemerintah lakukan, caranya udah tinggal 15 detik. Iya. Kan tinggal langsung, harusnya kalaupun udah tahu jawaban, kalaupun tadi di awal itu ekonomi syariah nggak akan jauh-jauh dari seperti itu aja kualitas jawaban yang akan kita terima gitu. Itu kalau dari saya. Jadi orang mempermasalahkan, oh curang pakai istilah-istilah yang sulit gitu ya. Tapi tadi kedua udah dikasih tahu ekonomi syariah di global juga jawabannya masih non satisfactory gitu buat saya. Mau ngasih tahu satu cara, ya emang benar dipercepat, dipermudah untuk perizinan makanan halal ya kan. Itu baru satu poin dan disampaikannya baru di 15 detik terakhir setelah mengerti. Iya, padahal banyak juga ya, kayak misalnya nggak cuma sertifikasi doang kan, banyak hal kayak kita misalnya yaitu inkubasi atau pelatihan. Ya, misalnya bikin international syariah business fair gitu kan. Itu kan bisa tapi dia cuma ngomong gimana kita jadi pusat ekonomi Islam global, gimana kita meningkatkan peringkat kita yang masih di bawah. Bukannya tadi Gibran udah bilang kita top 10. Which nggak tahu juga sih sebenarnya kayak gimana teknis lapangan, cuma jawabannya tidak memuaskan walaupun setelah mengetahui apa itu SGIE. Kalau aku lebih kayak salut sama tim sesnya Gibran ya, untuk memberikan suatu pertanyaan yang ibaratnya yang kita lihat nih, memang politik itu kan ada beberapa yang, bukan beberapa ya, maksudnya politik yang nomor 1 ini kan memang agak sedikit kental unsur saranya ya, dimana mereka pokoknya ngambil simpatisan itu yang dengan agama Islam gitu kan. Nah, paslon nomor 2 dia memberikan suatu pertanyaan yang memang ke Islam-Islaman gitu. Paham nggak sih sebenarnya? Jangan memanfaatkan unsur sara untuk mendapatkan simpatisan gitu. Tapi lo sendiri aja nggak paham mengenai ekonomi syariah, bisnis syariah, yang syariah yang ke Islam-Islaman gitu loh. Islamic economy. Iya, kayak gitu. Jadi aduh, aku jadi ingat kemarin ada ini yang suatu komen. poin plus untuk menggambarkan bahwa ya memang unsur Islamnya itu hanya salah ngomong. Jangan menjadikan, aku tuh nggak suka politik tuh bawa-bawa sara sebenarnya sih, Bu. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Kemarin aku jadi ingat ada yang nulis komen SGIE itu selepet global Islamic economy. Terima kasih. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Sarung kan identik yang tidak instrumen ada dalam sholat kan. kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman I need to take a rasa. course Ke depan, on Slepetnomics proyek from these yang pakar. menyedot Saya really wanna know. banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Adil. Kita hadirkan perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku Sosial. usaha untuk maju bersama. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia Kayak kampanye-kampanye. dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, Zaman dulu. pembangunan Indonesia Janji-janji. dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Mari kita berdoa, semoga insya Allah saya dan Mas Anies memimpin Indonesia. Kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak. Semoga kita senantiasa Tadi katanya pakai sarung. mewujudkan perubahan bagi bangsa kita. Amin. Amin. Kayak I just really Kenapa wanna nggak know. Aminnomics gitu ya, Bu? Itu lebih Itu keren. sebenarnya kan kayak Biden kan bikin tuh Bidenomics kan, gimana dia bikin bagan-bagan ini. Nih, Mungkin dia mau ngasih. Caimin bicara Slepetnomics buat permasalahan, tapi nggak ada pakar Slepetnomics.
masih sebuah Slepetnomics. gagasan Slepetnomics ya, Iya. belum dibuat ya kan. Slepetnomics konsep ekonomi ala Caimin. Kesetaraan Slepetnomics dan adalah keadilan. gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Batin dan rasa. Tapi tidak dijelaskan di sini Slepetnomics itu apaan. Pembangunan ekonominya yang merata lah, sosial Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan Selepet. selepet. Oh my. Artinya selepet itu bisa aja sebenarnya mengingatkan atau mengganti Bu. Aduh, iya bisa Yang bener juga ngeganti sih. semuanya, maksudnya pemerintahannya semua diganti That's dengan such a- yang baru. I know, dengan- but it's such a boomer joke. Iya. It's such a boomer thing to do and say, you know. Ya udahlah, whatever lah. Sayang banget, kemarin padahal Anies udah bagus banget loh. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Keren nih. dibahas Saat itulah demografi. sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin Indonesia terbuka lebar. emas. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, Benar-benar kesempatan penting ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, fokus. berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Salimin satu-satu ya. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi, terima kasih. Merendah untuk meninggi. Anak-anak muda harus saling mendukung. Anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Baik. That was pretty good. But I still think endingnya Masih dalam nomor 3 terbaik sih. Iya, kamu suka banget. I really love it. It's so classy and very well worded. Saudara seluruh bangsa Indonesia, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Oke. Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Selain permain kata-kata, 21 program itu disampaikan dalam waktu 2 menit ini loh. 1. 17 juta lapangan kerja. 1 desa, 1 fasket, 1 nakes. 3 uang saku kader posyandu. 4 10 juta hunian. Punya rumah semudah punya motor. 5 sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. 6 1 keluarga miskin, 1 sarjana. 7 perempuan maju. 8 buruh naik kelas. 9 kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. 10 mudah berusaha. Dan semuanya reasonable gitu loh, achievable. 11 masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi. 12 guru ngaji dan guru agama lain digaji. Pasokan pangan aman, harga enak di kantong. Lansia bahagia, anak cucu gembira. 15 petani bangga bertani. 16 di laut kita jaya, nelayan sejahtera. 17 disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses. 18 internet super cepat, gratis dan merata. 19 bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran. 20 sikat KKN dan terakhir KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 Tapi ayat baca 1 ya, Bu, ya. Undang-Undang Iya. Dasar.
Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Selesai. Namanya dua-duanya ada. Kelas, makanya kelas banget gitu. Well planned, well worded, keren. Ya, sekian aja debat Cawapres 2024 ya. Calon wakil presiden. Konklusi nomor 2 di luar ekspektasi, keren banget jawaban-jawabannya. Tapi kita masih menunggu ya, itu spekulasi-spekulasi dia nyontek tuh buruan cepet hilang apa? Atau mungkin terbukti biar kita tahu. Juga sebenarnya ya nggak, kalau dibisikin nggak boleh dong, curang. Oke, terus kalau dari nomor 3 sendiri jelas keren gagasannya dan kelihatan sangat matang dan berpengalaman. Tapi kalau misalnya nanti maju ke depan ya yang nomor 2 akan lebih energetik lah. Untuk posisi wapres menurut aku ternyata oke juga gitu kalau diisi sama anak muda. Karena yang walaupun kan iya, walaupun under experience gitu. Kan nggak mungkin dia mengambil keputusan yang nggak ACC sama pres kan. Kalau presiden nggak ACC ya nggak bakal jalan. Nah tapi kalau dari segi tenaga, pikiran apa segala macam masih muda, jalan terus. Kalau misalnya jadi selesai jabatan pun baru 41 umurnya. Iya betul. Masih fresh banget gitu loh. Terus kalau untuk nomor 1, they need to be doing something outstanding and spectacular untuk selamat dari yang a lot of people say blunder ini gitu loh. Oke. Siap. Kalau aku pertama IKN itu kenapa aku setuju? Sebenarnya itu kan kayak ngeliat di US juga ya. Ada New York dan juga ada Washington DC. Mungkin Indonesia mau mencoba itu gagasan baru. Yang kedua, dari semuanya ini aku juga setuju sama kamu. Sebenarnya tuh kalau Wapres itu sebenarnya di mana-mana tuh ketua sama wakil tuh biasanya yang banyak kerja tuh sebenarnya wakil. Jadi ketua tuh hanya sebagai kayak yang ngetok palu ya kan, terus mengatur timnya yang punya gagasan-gagasan dan dia mengerucut dan dia ngetok palu gitu. Nah biasanya tuh yang banyak kerja tuh memang wakilnya. Kalau menurut aku konklusinya itu dari 3 calon presiden ini, yang pertama kalau kalian memang pengen Indonesia itu berubah total dari yang sekarang pemerintahannya sekarang, kalian harus pilih nomor 1. Nah nomor 2, kalau kalian itu pengen Indonesia itu seperti sekarang ditambah dengan perubahan-perubahan baru, itu kalian pilih nomor 2. Kalau kalian suka Indonesia seperti sekarang ini ya kalian itu bisa pilih nomor 3. Dan kalau menurut aku dari debat Capres ini, aku sih jadi yakin banget sama paslon nomor 2. Kalau aku udah menentukan pilihan ya. Kalau kemarin kan belum. Nah kalau ini aku jadi yakin sama nomor 2 karena ternyata kayaknya nggak salah juga deh dikasih kesempatan untuk anak muda ini ada di pemerintahan. Dan juga tips dari aku juga melihat juga gerbongnya, dimana kita tidak hanya melihat presidennya dan wakilnya, tapi kita juga harus lihat orang-orang di belakangnya nih, gerbong kereta. Ibaratnya ini kan lokomotif ya kan di depan. Siapa nih yang ada di belakangnya? Karena kamu fans banget RK kan. Nanti ketika paslon ini naik, nah orang-orang ini yang belakang ini yang akan juga akan naik juga. Jadi kalian lihat nih di belakang nih orang-orang yang bisa kerja nggak? Kalau misalnya di belakangnya ternyata orang-orang yang nggak bisa kerja, yang ngapain dipilih? Itu juga salah satu menurut aku tips untuk memilih sih. Gitu. Kamu harusnya keluarin tips untuk memilih dulu, baru kamu memakulkan kamu nomor 2. Oh gitu ya? Ya salah. Ini kelihatan banget biasnya. Iya ya, enggak itu tips sih. Tapi kalau kalian suka gerbongnya yang nomor 1 atau nomor 3 ya nggak apa-apa. Kalau aku memang kulihat kayaknya nih nomor 2 nih oke nih. Secara tim semuanya nih kayaknya siap nih untuk kerja menjadi Indonesia Emas. Aku suka banget sih itu Indonesia Emas. Dan aku juga lihat kayak ada meme ya, dimana kayak kok Indonesia udah SMA kalian mau balik lagi sih ke TK gitu. Ya, itu kan omongan dia juga. Iya, omongannya dia gitu. Ya make sense sih. Ini udah ada kemajuan. Indonesia ini ada kemajuan, udah ada gebrakan yang sebenarnya emang kita tuh high risk high return juga sih. Ingin sesuatu hal itu maju, kita harus berani ngambil resiko, tapi eksekusinya juga harus tepat. Dan kita tahu kan kalau soal eksekusi gimana? Ntar juga ada yang tahu aku ngomongin apa di komen. So itu dia guys, debat Cawapres 2024. Let me know what you guys think. Dan please santai aja bro. Kalau lu ngefans sama 1, 2, atau 3 ya tulis aja karena apa. Nggak usah nyerang-nyerang. Lu ini kan cuman ngefans dan milih dia. Kalau pengen meyakinkan orang lain itu untuk memilih siapa yang lu pilih, jangan malah menghina-hina dan mencaci maki bro. Malah makin ilfil gitu loh. Kalau mau bertukar gagasan dengan baik dan sopan pastinya, supaya
orang lain juga nerima masukannya enak. Dan yang paling penting janganlah berantem di grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp teman, grup WhatsApp kampus, tambah lagi grup WhatsApp komplek atau apapun itu. Udah gak usah berantemin soal politik. Apalagi kalau lu ngobrolin politiknya sama bokap lu. Aduh, kalah telak bro nanti. Sekian aja. Capek banget. Udah panas banget. Alright, thank you so much for watching. Thank you guys. Bye.